Halo, selamat sore Ibu Grace dan Ibu Sorry, Aryani. eh, Ya, kalau kita ini alatnya di ituin horizontal, bisa nggak ya? bisa sih Bu. Bisa ya? Ah, ah. Begini. Oh, miring Bu ternyata. Nggak mau dia. Ini ada yang muter-muternya tapi nggak mau ya. Iya, harus potret Bu, seperti tadi. Ah, harus potret ya? Nggak bisa ya? Ya, ya. Kameranya Bu. Kameranya mana? Ya. Kameranya Ibu balik boleh? Oh, Ah, ya, oh itu kirain muter gini, nggak taunya ini ya. Oh, ke oke oke oke. belakang. Iya, halo, selamat sore teman-teman. Eh, kita sore hari ini kembali lagi dengan live Instagram Kreologi. Nah, untuk sore hari ini spesial. Biasanya kan kalau kalau kita Instagram live itu yang sharing hanya satu orang gitu. Ternyata sore hari ini tuh kita kedatangan dua orang yang sangat amat luar biasa. Nanti juga teman-teman akan dibagi ceritanya oleh dua dua ibu yang sangat powerful ini gitu kan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Wilda, saya project manager di Kreologi dan sore hari ini saya akan eh, menjadi moderator untuk kita bisa sharing-sharing dengan dua ibu yang powerful ini tadi. Nah, eh, pada hari ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih pesona aneka handicraft eco-friendly oleh Hearts dan apa sih sebenarnya Hearts itu gitu kan. Nah, sore hari ini kita kedatangan dua orang. Yang pertama itu ada Ibu Aryani sebagai founder. Halo Ibu Aryani. Aspek. Ya, oke. Dan juga ada Ibu Grace sebagai co-founder dari Hearts gitu. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih jauh lagi nih tentang Hearts gitu kan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk teman-teman gitu kan, untuk recalling lagi sebenarnya kreologi itu apa sih gitu kan. Nah, kreologi dari Dua Anyam itu sebelumnya saya mungkin akan menjelaskan dulu Dua Anyam itu adalah kewirausahaan sosial yang berbasis kerajinan tangan dan saat ini sudah bekerja lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, terutama dari daerah-daerah terpencil nih, dari NTT, kemudian dari Papua dan dari Kalimantan Selatan. Duanya sendiri itu sangat memahami sebenarnya kendala-kendala UMKM dalam manajemen order, produksi, kemudian inventory sampai dengan pengiriman. Sehingga Duanya ingin sekali bisa membagikan pengalaman kepada UMKM lainnya melalui kreologi. Nah, kreologi itu apa? Kreologi itu adalah sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman-pengalaman Duanyam itu sendiri dalam menjalankan bisnis kria di Indonesia. Nah, Kreologi menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu dari komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, kemudian pelatihan untuk mengembangkan kemampuan keterampilan UMKM, sampai dengan aplikasi yang ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis untuk teman-teman UMKM yang ada di Indonesia. Jadi, kalau teman-teman ingin bertanya setelah setelah perkenalan kita dengan Hearts, teman-teman bisa langsung menuliskan di kolom komentar, gitu ya. Oke, langsung saja nih kita masuk. Bagaimana kabarnya Bu Aryani? Baik-baik, terima kasih. Bu, Tapi sambil halo. maskeran ya, semoga jelas suaranya ya. Iya, iya, soalnya memang harus masker. Sekarang saya juga ada masker ini, Bu. Eh, Ibu, boleh nggak Bu perkenalan dulu nih? Sebenarnya Bu Aryani dan Bu Grace ini tuh siapa sih gitu? Kemudian bisnisnya Ibu itu tuh apa dan latar belakangnya tuh seperti apa gitu Bu? Ya, untuk background, saya memang hobi handicraft dari kecil.
Lalu sekitar tahun 95 dapat kesempatan volunteer design bagi untuk suatu yayasan yang memberi income generation ke PSK di Marunda. Jadi selama beberapa tahun saya volunteer di sana, dan di situ kesempatan melihat bahwa produk-produk LSM itu cukup banyak yang sebenarnya dikerjakannya rapi, tapi produknya itu tidak relevan, tidak bagus, tidak relevan gitu. Jadi jadi saya berusaha membantu mereka juga. Tapi mereka nggak mau, mereka maunya hanya mau merubah produk mereka itu kalau kita mesan gitu. Terus saya tuh berangan-angan, coba ya nanti kalau ada suatu trading company yang membantu desain dan marketing dari LSM ini gitu. Lalu kebetulan terus waktu pindah ngikut suami saya pindah ke Jakarta ke Singapura itu, terus saya pikir ya nggak ada kerjaan ya mulain aja gitu. Jadi itu kita mulain itunya tahun 2000. Nah, tahun 2003 kembali ke Jakarta. Dan dari situ lalu tahun 2005 mulai ekspor. Terus juga ketemu lagi dengan Grace, teman lama dari SMA. Ternyata, dia pendirinya suatu perusahaan ekspor cukup besar yang namanya Indotrade. Gitu. Dari situ terus kita, karena dia sudah berhenti dari Indotrade sejak menikah, terus jadi saya kira kita partneran aja, karena kan kalau dengan ini kita kerjanya lebih fleksibel gitu. Selanjutnya Ibu Grace. Iya, boleh Bu. Bukaan masker. Ya, jadi memang background yang pertama langsung klik adalah sama-sama pernah sekolah bareng di Surabaya. Terus Riani punya interest yang handicraft, saya juga backgroundnya juga mengekspor handicraft juga ke mancanegara. Dan saya memang ada interest sekali untuk lihat sesuatu barang diciptakan tuh seperti dari mulai scratch ya, dari mulai pertama sampai jadi itu, sampai kita cari marketnya, sampai kita berangkatkan dia itu sangat menarik untuk saya. Jadi dari situ kita mulai harus kita kembangkan. Ya, oke. Berarti berangkat dari interest Ibu Aryani untuk kriya, kemudian ketemu nih sama Bu Grace yang memang sudah kaliber gitu ya Bu untuk ekspor impor. Akhirnya terbentuklah Hearts ini. Nah Bu, Hearts itu apa sih Bu? Arti namanya itu apa gitu? Kemudian kapan sih Hearts ini terbentuk gitu Bu? Hearts itu humble arts atau home arts, artinya ini kriya yang dibuat mungkin di gubuk pengungsi atau di rumah yang sederhana, rumah-rumah pengrajin, tapi nanti berakhirnya di rumah-rumah pembeli. Itu pendirian kita terhitung tahun 2000 di Singapura. Luar biasa, jadi memang sudah tidak diragukan lagi ya Bu produk-produknya dari Hearts ini, karena sudah 20 tahun gitu kan. Sedangkan umur teman-teman tuh kebanyakan mungkin belum sampai 20 tahun atau early 20 gitu ya Bu ya. Jadi memang Hearts itu adalah home and humble ya Bu. Berangkat dari gubuk-gubuk kecil para pengrajin gitu kan, dan sampai ke rumah konsumen seperti itu ya Bu. Nah, Ibu, kenapa sih Ibu tuh memilih terjun ke dunia kriya, terutama untuk handicraft sendiri dan green fashion, Ibu? Kalau green fashion jawabannya gampang, karena polluting fashion itu nggak masuk akal gitu aja. Jadi kita harus perhatikan bukan hanya apakah itu barang bisa di-recycle, tapi dari proses dari awal ya, dari mulai proses pembuatan, bahan baku, proses pembuatan, semuanya itu
apa namanya, apakah memberi efek sampah yang ke alam? Memang kenapa Ibu memilih untuk ke green fashion terutama itu memang karena sebenarnya salah satu sumber limbah yang ada di dunia itu adalah dari fashion itu sendiri gitu ya Bu ya. Oke, itu sangat menarik sekali Bu gitu. Kemudian Bu, Hearts ini kalau saya lihat-lihat nih di Instagramnya itu ada banyak sekali nih Bu produknya. Ibu boleh tidak Bu ceritakan kepada saya produk apa saja sih yang Ibu produksi, terus keunikannya itu apa saja gitu Bu? Memang kalau dilihat dari bentuk produknya ada beragam ya. Tapi sebenarnya keunikannya itu sama, bahwa produk itu diproduksi oleh LSM-LSM kemanusiaan dengan kualitas workmanship yang tinggi. Gitu. Jadi customer itu bisa beli hanya karena suka produknya, nggak peduli dengan muatan sosialnya itu, nggak peduli. Bahkan cukup banyak waktu pertama kali ekspor ke Jepang mereka nggak ngerti bahwa kita itu sociopreneur, itu mereka nggak ngerti. Kita kasih fotonya, kita kasih storynya, tetap aja mereka nggak ngerti dan nggak peduli, tapi pesan terus gitu. Jadi keunikan kita adalah itu. Jadi walaupun ini sociopreneur, kualitasnya tidak bersaing sekali. Kita berani menjaga kualitas itu sampai istilahnya sampai ke kualitas ekspor. Jadi saking standar produknya itu mungkin sama di pasaran ekspor gitu dengan teman-teman kria lainnya. Jadi kebanyakan dari orang itu mengesampingkan sociopreneur. Padahal ketika mereka membeli produk dari Hearts ini, mereka tuh ternyata membantu gitu kan pengrajin yang memang mengerjakan ini gitu ya Bu. Berarti luar biasa sekali sih Bu. Kalau untuk pengrajinnya itu dari daerah mana saja Bu Grace dan Bu Aryani? Untuk selama, ya ini maklum ya udah lama soalnya, selama 20 tahun ini kita kerjasamanya itu udah dengan berbagai yayasan. Jadi ada yang masih berlangsung, ada yang mereka mungkin udah berganti fokus atau bagaimana gitu, atau produknya udah nggak cocok, harganya mungkin nggak masuk atau bagaimana. Jadi yang sekarang masih aktif kita pasarkan itu ada 3. Ini tas anyaman dari Madura. Lalu ini nggak tahu kelihatan nggak ini. Ini ornamen manik-manik. Ini dari Jawa Barat. Itu istri-istri petani kentang. Lalu ini fragrant candle. Ini Fragrant candle aslinya itu suatu LSM perpustakaan mobil di Riau. Tapi setelah pendirinya itu sakit, dia mau stop gitu. Tapi kan sayang stop, alihkan ke kami. Lalu karena di kami di sini kita tahu ada dua yayasan yang tertarik. Ya, satu adalah komunitas skizofrenia dan yang satunya adalah komunitas tunarungu. Terus juga ada sebagian itu dikerjakan oleh sekolah autis. Pelatihan untuk anak-anak autis. Suara. Ya, jadi ada tiga jenis produk utama yang memang diproduksi oleh Hearts, dan ketiga-tiganya ini diproduksi oleh berbagai macam lembaga, komunitas atau yayasan yang memang latar belakangnya itu sangat-sangat berbeda gitu ya Bu. Berarti memang tidak hanya berfokus pada satu komunitas saja ya Bu ya dari Hearts ini. Oke, Bu. Kan tadi tuh ada 3 tuh Bu, ada lilin, kemudian ada tas, dan juga ada ornamen-ornamen itu. Kalau untuk bahan baku dan tekniknya yang digunakan untuk mendapatkan handicraft itu tuh seperti apa tuh Bu? Ini aja, sebentar ya. Ini saya bawa dulu ya, biar kelihatan. Untuk ini tadi.
Kalau 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 tas itu dirajut dengan tali agel yang juga handmade talinya. Oke. Lalu Eco friendly ya itu Bu ya. Ya, banget. ini nggak ada mesin sama sekali di prosesnya. Banget. Nah, kalau ini Manik-manik. isinya ini kertas bekas, kardus bekas dibubur lalu dicetak. Lalu ini putih karena dicat putih sih supaya item-itemnya nggak kelihatan. Lalu ini dijahit sekelilingnya dengan manik-manik. Ini satu gini ini sekitar 800 manik. 800 manik dan itu semuanya dikerjakan sama kalau yang manik-manik dikerjakan sama ibu-ibu petani ya Bu. Ibu-ibu istri petani kentan, ya di Oke. Jawa Barat. Ada komunitasnya yang membuat itu. Nah, kalau ini yang agak ribet ini candle sebentar ya. Ini jadi anak-anak ini harus belajar menimbang secara presisi. Ini bahan bakunya malam nabati, lalu dituang. Oh ya, campur dengan parfum ketinggalan. Dicampur dengan parfum lalu dituang, lalu ini juga sekarang tambahan baru kami hias dengan bunga-bunga kering gitu. Ini juga kami ngadakan kelas juga kadang-kadang. Oh ya, ini jadi sebelum COVID kita udah pakai ini untuk ngecek temperaturnya. Termogan ya Bu. Karena temperatur untuk melelehkan beda dengan temperatur berapa harus diaduk, temperatur berapa harus diberi parfum dan lain sebagainya. Lalu disaring juga supaya kalau ada kotoran-kotoran ini nggak masuk ke ini lilinnya. Lalu ini sumbunya ini 100% kapas. Oke. Gitu. Jadi benar-benar eco friendly ya Bu untuk semuanya. Ibu mendaur ulang limbah, kemudian memanfaatkan bahan-bahan dari alam dan juga memang itu dibuat dari komunitas-komunitas yang berbeda-beda latar belakangnya. Nah, Ibu, kalau untuk proses produksinya itu seperti apa sih Bu? Untuk mengatur sistemnya tuh Ibu dengan yayasan-yayasan atau komunitas-komunitas itu Bu? Ya, jadi kami terbantu sekali karena dengan yayasan-yayasan itu jadi tim kita itu bisa lean ya, bisa kecil, mengurangi ongkos-ongkos yang nggak perlu, overhead segala macam. Karena dikerjakan oleh yang ngatur produksi itu kebanyakan ya social worker di yayasan-yayasan itu, karena juga kan mereka sambil ngatur produksi itu sambil membawa muatan, entah muatan apa itu mereka ya, ada yang muatannya literasi, ada yang yang fungsi itu kan pertama-tama juga ada semacam kayak konselingnya gitu, maksudnya kan trauma-traumanya gitu. Jadi sambil ngecek setoran, sambil dengarkan keluhan gitu. Jadi itu dikerjakan bersamaan gitu oleh oleh pekerja yayasan. Iya, oleh sastra yayasan, bagian community development biasanya. Iya. Memang orang-orang yang menjadi tim Ibu, jadi tim intinya tuh ternyata sedikit, tapi Ibu memberdayakan komunitas-komunitas yang ada dengan bekerja sama dengan teman-teman yang juga memiliki interest yang sama gitu ya Bu, untuk social trainer itu sendiri atau community itu sendiri. Wah, ini sangat menarik sekali Bu. Terus Bu, Ibu tuh cara mendapatkan inovasi produknya itu seperti apa sih Bu? Kita biasanya memantau tren pasar. Terus di samping itu ya kalau lagi nonton film
Kalau ke museum gitu, bener-bener buka mata, bawa sketchbook. Kalau dulu zaman dulu ya bawa sketchbook, kalau sekarang tinggal di foto. Kalau dulu kan nggak boleh tuh di museum foto-foto. Kalau sekarang udah kebanyakan museum membolehkan kita foto-foto gitu. Uh, dari bekal itu, bekal mengetahui tren pasar dan juga ide-ide dari banyak lihat-lihat itu, kita lalu mempelajari juga kemampuan skillnya pengrajin gitu loh, karena kan mereka itu bukan pengrajin profesional bisa dikatakan, karena mereka jadi pengrajin itu kadang-kadang karena terpaksa atau bagaimana gitu ya. Jadi kita lihat tuh skillnya mereka tuh sampai ke seberapa jauh mana mereka bisa menghasilkan produksi yang bagus. Dari situ maka kita mendesainnya itu sesuai dengan skill mereka gitu. Jadi barang yang masih bagus dengan skill mereka gitu. Misalnya kalau dilihat kebanyakan produk-produk rajutan kita yang pertama yang zaman dulu itu rata, nggak ada kembangan ya, karena mereka nggak bisa dulu ya. Kalau sekarang udah bisa sih, udah bisa bermacam-macam kembangan. Misalnya ini kita kasih contoh ya, kalau misalnya ini yang baru nih udah bisa ada motif gitu. Kalau dulu rata aja, cuman rajut rata aja gitu ya. Kita sesuaikan kemampuan mereka. Ya memang cuma bisa rajut rata, ya udah nggak apa-apa gitu, kita sesuaikan aja. Jadi memang untuk mendapatkan inovasi produk itu bukan hanya dari inspirasi saja, tapi kita juga harus melihat ya Bu, kemampuan dari pengrajin kita itu seperti apa sih, dan itu juga menjadi motivasi sebenarnya ya Bu untuk pengrajin gitu. Oh ternyata trennya baru gitu, yang tadinya nggak bisa mau nggak mau belajar gitu kan, jadi bisa dan sesuai dengan permintaan pasar. Luar biasa ya Ibu Grace, Ibu Arini. Nah ini dia nih yang kita tunggu-tunggu juga. Bagaimana nih target pasar dan strategi marketingnya? Monggo yang kaliber di ekspor impor. Waktu dan tempat dipersilakan. Belajar terus, nggak selesai tuh. Dulu beda banget dengan sekarang ya. Oke, tapi sangat menarik, suka terus ya. Jadi kalau target pasar itu Harja itu kita berubah-ubah tiap selama 20 tahun itu berubah-ubah. Jadi strateginya juga mengikuti perubahan itu. Jadi kita memang harus cari yang dengan yang kita punya, agel itu, manik itu tetap bisa diterima market ya. Yang kita punya itu dengan cara kita adjust. Jadi contohnya mungkin dulu pertama kali kita hanya bentuknya tas saja. Jadi nanti kita berkembang. Oh, sekarang nanti ternyata dengan gaya rajut itu bisa jadi storage basket, keranjang-keranjang penyimpanan, bisa jadi coaster, bisa jadi rocks. Itu bisa jadi kita kembangkan terus, trennya lagi apa sekarang hiasan di rumah bagaimana, seperti itu kita kembangkan. Jadi seperti beaded balls juga nggak hanya ini ya, kita ada keychain-nya juga, ada kita itu ada Bros ya Bu, bros wah mau saya. Kita bikin bendera hampir semua bendera negara kita punya. Ada beberapa yang agak detail nggak bisa, tapi kita bikin bendera juga seperti itu. Ya seperti yang Aryani bilang, kita juga harus tahu tetap keep up dengan pengrajin kita, mampunya sampai di mana. Oh bisa di situ, kita bisa. Jadi kita itu caranya, kita ikut terus dengan strategi marketing dengan target pasarnya. Ya, jadi target pasar sendiri itu selama 20 tahun ini berganti-ganti ya Bu ya. Kalau kita lihat awal-awal pandemi kemarin itu kan tie-dye itu sangat hits gitu kan. Jadi semua orang pakai tie-dye, semua orang berusaha untuk bikin tie-dye gitu. Jadi memang sebagai wirausaha gitu, sebagai pengusaha kita juga harus bisa melihat ya Bu, pasar itu trennya sedang kemana gitu. Jadi atau target pasar mana nih yang kira-kira tuh memang cocok sama produk-produk yang sekiranya bisa pengrajin kita buat gitu ya Bu. Wah. Ya. Terus kalau misalnya diumpamakan seperti tie-dye itu, misalnya tahun depan tie-dye ini udah nggak
sudah nggak in gitu. Tapi sebagai pengrajin tie-dye kan harus tetap mencari bisa jual di mana gitu. Ya. Benar. Nah, Bu, kalau untuk apa namanya sosial media sendiri nih, bukan kalau Hearts itu saya lihat ternyata apa namanya penjualannya itu tidak hanya melalui online, tapi juga ternyata paling banyak itu di offline karena memang fokus pasarnya tuh ekspor seperti yang dari tadi Ibu ceritakan. Nah, kalau untuk ya, sorry, maaf Bu, ada koneksinya jelek. Nah, kalau untuk sosial media sendiri tuh Bu, dari sisi apa namanya? Dari sisi Hearts itu seperti apa sih Bu untuk pengembangannya gitu? Ya kita memang jujur ya, kita tuh terlambat di sosial media karena memang dari dulu tuh kita kan pasti dengan buyer B2B. Jadi sosial media, tapi kita belajar, kita ada ikuti kelas-kelas untuk mulai cara memasarkan lewat sosial media, contohnya Instagram. Ya kita sih tahu pentingnya banget karena sekarang dulu ya mungkin orang minta katalog, minta email, minta foto, minta apa. Tapi orang sekarang ketemu Instagramnya apa? Itu sudah is a must. Jadi harus punya Instagram, yaitu pengganti katalog, juga komunikasi kan bisa langsung ya. Kalau di lewat sosial media ada direct message dan lain-lain seperti itu. Facebook juga kita punya Facebook page seperti itu. Tinggal kita kembangkan terus dari situ karena kita juga sudah ada tim anak-anak millennials yang bisa membantu kita untuk ini emak-emak ini untuk terus bisa memantau kemajuan sosial media. Kita butuh itu. Ya. Lalu makanya kita ini Instagram kita ada 2 karena yang satu itu lebih corporate jadi lebih slow moving, tapi kalau untuk sale yang sekarang ada atau apa itu yang lebih cepat dengan Instagramnya Gracie Hearts. Kalau yang sekarang dipakai ini yang lebih apa ya, lebih seperti company profile saja gitu, jadi nggak terlalu dinamik gitu. Lebih dinamik yang punyanya Bu Grace. Oke. Jadi memang walaupun target pasarnya itu sebenarnya adalah awalnya tuh ekspor gitu, tapi karena perkembangan teknologi juga, perkembangan zaman juga, mau nggak mau kita memang harus mengarah ke sosial media ya Bu. At least teman-teman tuh bisa tahu gitu kan, oh ada produk ini di Hearts gitu kan, atau pengrajin Hearts itu ternyata sedang memproduksi ini gitu kan. Oke. Nah, Bu, kalau kendala nih Bu, udah 20 tahun. Waduh, 20 tahun tuh kayak apa ya, usia emas. Usia emas ya Bu ya, 20 tahun. Nah, tapi untuk sampai di usia 20 tahun ini nih Bu, kendala apa saja sih Bu yang dialami oleh Hearts gitu Bu? Kalau 20 tahun, jadi kita juga 20 tahun itu ada beberapa tahun yang pertama trial error ya. Yang kendala itu satu, pindah negara itu udah kendala karena pasarnya sama sekali berbeda. Lalu kita itu sebenarnya ekspor itu bukan kita menuju ekspor ya, itu karena kebetulan aja berkembangnya ke arah sana gitu. Tapi utamanya kan kita ya jualan aja di bazar-bazar ekspat gitu, American Women Association dan lain-lain. Jadi sekali lagi pernah kendala waktu Trismon Dunia 2008 amblek gitu. Jadi terus juga sekarang COVID kan juga penurunan. Memang waktu turun itu kita mesti punya staying power ya, untuk bisa melewati gitu, juga harus berubah gitu ya, itu ya macam-macam. Jadi tiap masa itu beda-beda ya Bu, kendala-kendalanya gitu. Ada aja gitu, tapi ternyata bisa dilalui gitu ya Bu.
Makanya nggak bisa Kalau berhenti belajar. pelajaran seumur hidup ya Bu berarti. Kalau kalau bisnisnya tetap mau maju, ya kita tetap harus belajar apapun masalahnya gitu ya Bu. Tapi Bu, masalah atau kendala yang paling besar dalam waktu dekat ini gitu Bu, 1 tahun terakhir deh gitu, yang dialami oleh Hearts itu apa Bu kira-kira? Ibu boleh sharing nggak? Siapa tahu kita juga bisa belajar gitu dari hal itu. Yang setahun terakhir sejak COVID, kendala pertama yang maksud ini bukan kalau kita bilang kendala, kalau kendala itu mungkin halangan ya. Kita masih produksi cuman kecil. Itu jadi saya nggak bilang kendala. Kita masih saya bilang pengrajin ini masih untung loh, kita masih ada order ke Jepang. Jadi COVID masih delivery. Tahun ini ya, drop itu ke Jepang karena memang COVID ini kan melanda global seluruh dunia. Jadi Jepang pun kan, jadi itu juga kita drop, tapi kita kendali ya. Terus basar semua di cancel. Jadi yang biasanya kita setahun bisa 5-6 kali ya basar ya. Basar Ya, sepatu itu marketing channelnya. Marketing channelnya itu sudah nggak ada. Itu sama sekali Berkurang ya Bu. Ya, karena kita tuh sudah mulai sebenarnya yang di Instagram itu udah mulai sekitar 2 tahun ya. Iya. Kita udah mulai, tapi itu belum gencar. Belum rapi lah online presence kita tuh belum rapi yang COVID ini datang gitu. Jadi ya kalau kendala yang terbesar saat ini itu nggak hanya ke Jepang yang berkurang, resellers juga nggak, sudah biasa ada ya resellers. kita B2B di Bali itu juga ada, Singapura ada itu ya, Bali Singapura itu semua berhenti. COVID ini COVID ini kendala yang mendunianya agak berubah ya. Semua ya Bu. Iya. Dan kita itu bebannya itu kalau profit kita masih bisa pinjem sana sini atau gimana gitu ya. Tapi yang jadi beban itu beban mental ini pengrajin ini kan mereka udah vakum ya Bu ya. Iya, lantas bagaimana gitu? Karena dalam keadaan COVID ini donasi pun menurun gitu loh. Itu makanya stresnya di sana biasanya. Oke, jadi memang COVID itu adalah pembelajaran tersendiri ya Bu. Banyak sekali yang berubah dari sisi marketing channel, kemudian permintaan itu sendiri berubah, sampai memang hal ini bukan hanya berpengaruh kepada pengusaha, tapi juga berpengaruh kepada pengrajin itu sendiri ya Bu. Bukan secara ekonomi saja, tapi yang tadinya mereka sibuk gitu, banyak kegiatan, satu hari bisa produksi berapa tas, tiba-tiba 1 minggu hanya diminta produksi berapa tas. Itu kan pengaruh juga ya Bu ya, ternyata ke pengrajin. Oh, sorry, tas kita itu 1 minggu cuma bisa 1. Oh, mantap. Susah bikinnya. Dijahit satu-satu ya Bu ya, dirajut satu-satu ya. Ini tali ini cukup keras. Kalau pakai benang mungkin bisa cepat ya, tapi pakai tali ini tenaganya. Dan mereka juga kan masih harus ngurus anak, masak, bersihkan rumah dan lain sebagainya. Itu pekerjaan mereka. Ngurus sapi, ngambil air dan lain, itu mereka juga masih harus mengerjakan, jadi bukan hanya tas ini aja. Jadi memang apa ya, secara produktivitas juga ngefek ya Bu ke ibu-ibu pengrajin ya. Ya semoga semua dari kita berharap situasi segera membaik dan pulih. Jadi ada senyum lagi di raut muka ibu-ibu pengrajin kita. Oke. Nah, Bu. Ibu kan bergabung nih Bu sama komunitasnya Kreologi, dan apa sih Bu motivasi Ibu bergabung sama komunitas Kreologi, dan kira-kira Ibu tuh dapetin apa sih Bu dengan bergabung dengan komunitas kita? Oke. Kalau Kreologi kan memang Duanyam itu kan namanya kita sudah kenal lama. Pernah kita bersisian booth-nya waktu di Trade Expo Indonesia itu. Jadi wow. Dan basicnya kan mirip ya, socialpreneur ya, membantu yang less fortunate ya untuk
bisa mandiri tanpa mengharapkan banyak bantuan dari luar. Jadi itu terus yang sudah berapa bulan ya kira-kira dengan kreologi saya masih mengikuti pembicaraan di grup ya. Itu menarik juga, saya tertarik sekali karena ternyata saya ada tahu jadi ada inovasi baru dengan satu item bisa jadi berkembang. Kita nggak kepikir item itu bisa jadi sesuatu yang mestinya hanya dipakai untuk satu barang, ternyata dia bisa dikembangkan jadi barang lain gitu. Contohnya kayu ternyata bisa jadi gelas, seperti itu. Menarik sekali. Dan karena kan saya lihat banyak yang muda millennials juga ya, kita harus ikut semangat mereka untuk kembang, untuk kreativitas dan lain-lain gitu. Semoga saya bisa dapat banyak ya kita harusnya akan belajar banyak juga dan saling sharing. Kita mungkin bisa saling mengisi ya, mungkin ada produk-produk yang bisa silang untuk saling desain gitu. Itu menarik sekali, kita welcome sekali ideas yang kita punya ada, terus ada yang mau digabung, itu kita welcome sekali. Kolaborasi ya. Iya. Kita udah juga pernah kolaborasi sama Tradabilitik ya. Tradabilitik ya, mungkin terkenal itu upcycling dari perca-perca itu kita kombinasi, ternyata it's one of kind gitu. Jadi wah itu nggak akan, jadi dengan bangga kita bilang itu nggak akan lihat di tempat lain gitu. It's really unique. Jadi dari gabung komunitas tuh bisa mendapatkan banyak hal ya Bu ya. Maksudnya kita bisa tahu perkembangan teman-teman yang juga bidang usahanya tuh sama seperti kita, inovasi-inovasinya juga kan semakin kita bernetworking gitu, semakin banyak kita bergabung dengan komunitas itu, semakin banyak kita bertukar inspirasi juga ya Bu ya. Yeah. Nah, Ibu, saya mau tanya nih Bu, untuk Ibu berdua yang memang sudah 20 tahun menjalani bisnis ini gitu. Ibu ada pesan-pesan apa sih Bu untuk teman-teman pegiat UMKM, khususnya sih untuk bidang kriya gitu? Kalau kita mungkin ya lebih terus belajar dan memang terus mengembangkan barang-barang baru dari yang ada kita kembangkan itemsnya jadi lebih luas, jadi lebih bervariasi. Terus apa lagi ya, mungkin terus bangga dengan produk kita sendiri, produk Indonesia. Jadi saya lihat sekarang anak-anak milenial juga anak-anak baru sekarang sudah mulai menghargai value di balik satu barang, bukan brandnya, tapi value-nya ada itu juga sangat bagus. Jadi kita juga sebagai pelaku kita harus bangga juga. Jadi bangga, saling bangga dengan produk yang kita bisa create dari Indonesia, barang sendiri di daerah atau dimanapun tuh kita harus terus gaungkan. Jadi kita pun juga kan ada beberapa tas kita juga kombinasi dengan produk lain kayak dari NTT juga ada beads dari Kalimantan itu. Jadi kita akan saling support, saling isi. Jadi kita akan kebanggaan. Nah, ini seperti ini kan. Ini dari Kampung Miao di Kaltara. Kalau ini dari Tanimbar. Ya, jadi satu produk itu ada banyak, berasal dari banyak pengrajin ya Bu. Pengrajin dan ini pengrajin lokal. Jadi terus rasa itu terus maksudnya suka dengan produk sendiri, beli produk sendiri itu yang bikin kita akan terus bangga karena juga produk sendiri itu ternyata tidak kalah dengan produk-produk buatan-buatan lain gitu ya Bu. Jadi memang kita harus bangga sama produk kita sendiri. Dan kalau dari yang saya tangkap dari dari diskusi tadi gitu kan, terus hadapi masalah, karena setiap masalah untuk pebisnis itu, untuk para pengrajin itu adalah sebuah kesempatan untuk belajar ya Bu ya. Ya, kalau saya bisa nambahkan untuk pelanggan itu satu hal yang bisa membantu bisnisnya tuh langgeng bisa lama itu adalah kita seperti Grace tadi bilang tuh value itu penting ya. Nah, tapi bukan hanya di produksi, kita itu harus selalu bisa memberi value itu kepada semua orang yang kita temui. Jadi untuk customer ya udah jelas kan barang ini value, maksudnya bukan hanya kualitasnya sepadan dengan harga, tapi juga ada cerita di belakangnya, menolong orang dan sebagainya.
tapi juga kepada supplier kita menambah value. Jadi LSM yang kita ajak bekerja sama itu menguntungkan. Pernah ada suatu kali itu itu memang tahun itu memang bagus sekali. Mereka bilang kita tahun ini gaji kita semua dari ini katanya, dari hasil jualan gitu. Jadi staff-staffnya gajinya dari jualan. Kalau lewat kita, wah itu saya berterima kasih sekali bahwa mereka memberitahukan itu pada kita gitu ya. Jadi kita jualannya semangat gitu. Lalu apa namanya dan juga untuk buyer atau dengan B2B itu kita juga value-nya bukan hanya dengan barang yang berkualitas, tapi juga saling membantu. Misalnya ada contoh kita itu ada salah satu brand itu dari Jepang itu mereka pakai bahasa Perancis. Lalu teman saya lihat, dia bilang ini bahasa Perancisnya salah tulis gitu di handtag-nya mereka itu bahasa Perancisnya salah tulis. Dan itu kita komunikasikan ke buyer, lalu kita print di sini kita print ulang diganti dengan tulisan yang benar menurut orang Prancisnya gitu. Jadi nah itu kan sesuatu hal yang sebenarnya kita itu bukan urusan kita kan, itu handtag dia gitu loh. Maksudnya toh yang baca ya orang-orang Jepang yang sama-sama kagak ngerti bahasa Prancis itu nulisnya bener atau enggak tahu, cuman salah ininya aja, aksonnya huruf E ada itu topinya itu kalau nggak salah arah atau gimana gitu. Jadi sebenarnya itu kecil sekali, tapi dari itu kita juga membantu itu memberi value ya. Ini kebetulan yang orang ini jadi langganan kita itu sudah jadi langganan 12 tahun gitu. Selalu dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan COVID pun dia masih pesan dengan kita gitu. Jadi itu suatu hal yang kecil-kecil kayak gitu. Bahkan pernah kita waktu itu sempat waktu itu saya pikir saya harus pindah lagi gitu karena suami saya pindah. Jadi saya sempat pikir ini kayaknya kita harus tutup. Kita kenalkan langsung dengan supplier. Pak, ini langsung aja dengan supplier. Dia nggak mau, dia bilang tanpa harus nggak mau gitu. Jadi dia bilang dia hanya mau pesan lagi kalau dipastikan harus ikut ambil bagian. Terus saya pikir ini udah dikasih tahu yang buat di mana, siapa orangnya, udah kasih emailnya, udah ini dia nggak mau gitu loh. Jadi makanya value itu memberi value kepada setiap orang itu penting itu untuk karena yang diingat sama mereka bukannya dia beli dari kita, ada value itu yang bikin kita bisa lama langgeng ya Bu. Ya, jadi ternyata salah satu kuncinya itu adalah value. Value itu bukan cuma untuk para pegiat UMKM-nya saja, tapi juga value untuk pengrajinnya itu sendiri, value untuk konsumen, bahkan value untuk rekan bisnis ya Bu. Rekan bisnis itu bisa yang sama-sama berbisnis gitu, sama yang produknya mungkin mirip-mirip gitu. Itu juga kita bisa berikan itu ya Bu, ternyata dari dari bisnis itu, dan itu yang menjadi bumbu kenapa Hearts ini sangat langgeng gitu 20 tahun ya Bu. Ini sangat menarik sih Bu. Wah, si value ini gitu yang hidup bukan cuman pengrajinnya, tapi juga barang itu tuh hidup karena ada value-nya yang kita kasih ke banyak pihak gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah Bu, kalau untuk Hearts sendiri gitu, Hearts sendiri itu ada nggak sih Bu request produk khusus gitu? Maksudnya custom order. Ya, custom order. Ada betul ya. Cuman mereka custom order itu desain mereka sendiri kita bikin itu bisa. Jadi prosesnya akan sama sampling, nanti harga approve, kita produksi selalu begitu. Dan kita ini ada satu lagi value yang kita berikan kepada semua yang order custom sama kita itu,
eh, itu kalau desainnya desain mereka itu kita nggak posting. Kita nggak posting di Ya, kita juga nggak posting siapa kita nggak pernah memberitahu hasilnya itu kita nggak posting di sosial media kita. Bahkan bukan itu aja, pengrajin tuh kadang-kadang sampel baru dibikin, pengrajin tuh main foto lantas ditaruh sebagai profilnya WA dia. Wah, itu kita udah langsung maaf ya, itu karya intelektualnya orang lain gitu loh. Walaupun mereka yang membuat ya, tapi itu desainnya orang lain. Jadi jangan ini. Biasanya kita itu baru posting itu kalau sudah lewat 1 tahun. Jadi misalnya udah nggak diorder. Misalnya sudah masuk di katalog mereka, sudah masuk di medsos mereka. Iya, jadi setahun setelah mereka nggak order, mereka nggak order lagi, ya udah, berarti itu kan udah bagi dia udah kuno gitu. Nah itu kita berani posting, oh ini dulu kita bikin ini untuk si Anu gitu. Iya. Jadi memang ternyata ada ya Bu desain-desain desain-desain yang memang custom, pilih pengrajinnya tuh dari Hearts, dan juga pengrajin Hearts akan memproduksi sesuai dengan produk itu. Dan kalau nggak boleh difoto itu karena nanti kalau belum habis seasonnya terus udah ada yang copy itu kan malah jadi Bu, hal yang tidak etis ya Bu ya untuk pemesannya ya. Kasihan mereka kan, mereka bayar desainer, misalnya tas yang mana ya? Tas ini garis ini ya, garis ini berapa senti dan garisnya kombinasinya warna apa? Ini yang ngebikin, yang ngedesain tas ini seorang desainer. Jadi si buyer itu bayar desainer, toko itu bayar desainer ya kan, lalu kita buat. Jadi itu kan kalau kita sembarangan itu kan benar-benar nggak menghormati si desainer ini gitu kan, itu merugikan toko yang pesan gitu loh. Jadi ya. Tapi untuk desain-desain custom itu seberapa sering sih Bu untuk desain-desain custom itu sendiri Bu? Kalau tahun seenggaknya setahun. Jadi kadang-kadang kita juga lempar bola lah istilahnya. Kita desainkan untuk mereka, ada yang diterima, ada yang tidak, ada yang dirubah-rubah sedikit kayak seperti. Jadi kita juga aktif, nggak tunggu desain, kita juga mendesain. Karena kan sudah 20 tahun kita udah kenal buyer ini kira-kira gimana. Jadi kita juga kadang-kadang lempar itu atau tunggu dia gitu, seperti itu. Ya. Kalau di lokal itu lokal kita berapa tahun itu juga mereka lemparkan desain. Ada yang ambil dari desain kita terus diganti warnanya, diganti finishnya seperti itu. Bisa. Ya, macam-macam. Jadi kerjasamanya ada yang misalnya kita desain dari kita, lantas mereka terima sebagai item mereka. Ada yang mereka ngasih desain ke kita. Ada yang terus kayak desain yang kita kasih dirubah lagi, dipermak, lalu kita permak. Macam-macam deh. Ini kerjasamanya itu macam-macam. Jadi itu yang untuk B2B ya. Kalau yang di Instagram ada juga beberapa kita dapat untuk yang cuma 1-2 biji. Untuk end user itu juga bisa. Asal sabar. Okay. Nggak sampai nggak bisa langsung gitu kan, harus di Madura dikirim lagi, tapi itu kita juga mau kita kerjakan. Tapi ya itu kalau cuma 1-2 itu untuk samplingnya, jadi ya, harganya beda dengan kalau itu barang standar kita gitu beda harganya. Karena juga harus sampling ya Bu ya. Iya, soalnya mungkin kalau dia suka terus dia rasa senang, terus mungkin dia warisan gitu ya, dia mau jualan ya. Itu kalau dia nggak jualan pun nggak ada double-nya kan. Iya, unik cuman dia aja gitu ya. Jadi custom itu bisa dari B2B, bisa juga dari end user. Nah Bu, saya mau nanya nih Bu, kan Ibu itu kerja dengan lembaga-lembaga itu sangat banyak ya, yayasan dengan berbagai latar belakang gitu kan.
Nah, apa sih Bu yang kemudian membuat Ibu kadang-kadang pindah dari kerjasama dari yayasan satu ke yayasan yang lainnya gitu Bu? Eh, Misalnya yang baru-baru ini kan yang Lilin ini cinta baca ya karena orangnya sakit ya, jadi dia sakit paru-paru, jadi berhenti gitu. Biasanya begitu, lantas kadang mereka bilang oh kita pernah ada dulu bikin kertas dari gedebok pisang. Nah itu si yang bikin kertas itu terus dia melihat bahwa bikin kertas itu kurang menguntungkan, lebih menguntungkan tourism. Jadi dia bilang dia berhenti. Ya kalau dia berhenti kita ya kalau tourism saya nggak ikut gitu. Jadi ya yang gitu-gitu sih biasanya sih pada umumnya itu karena mereka punya fokus yang berbeda. Jadi udah nggak ini dengan kita. Tapi ada juga yang ini, misalnya saya bilang ini ukurannya harus begini ya. Terus mereka, oh ini kan yang buat jadi yang ini ukurannya beda-beda. Wah kalau kayak gitu itu nggak bisa itu. Soalnya nanti kita kalau jual dengan orang kan sulit ya. Ini yang satu besar satu kecil, ya, harganya sama. Apalagi kan mass production yang untuk ekspor ke Jepang itu sulit, itu keseragamannya tinggi. Iya, tapi kalau yang nggak mau apa menolak gitu, ya, menolak itu, yang itu mungkin bisa disebut kendala ya, kendala kita. Tiba-tiba dia berubah, aduh, serius. Padahal kita untuk menggencar, untuk promosikan itu kan nggak langsung, nggak minggu ini tuh minggu depan order, kan sudah setahun, kadang-kadang sampai setahun lebih gitu. Ya itu ada pernah ini ada salah satu komunitas mereka sebenarnya pintar rajut yang 2 stick gitu loh. Jadi saya pesan yang rajut ini, nah terus dapat barangnya loh kok hak-hakan gitu loh. Nah itu juga terus ukurannya juga kita minta ukuran stitch-nya itu berapa, ini loh kok sembarangan ya kayak gitu tuh biasanya ya apa namanya apa yang kami sudah pesan biasanya kami tetap beli ya, tapi kerjasamanya itu nggak bisa berlangsung gitu loh, nggak bisa repeat, susah soalnya. Jadi sebenarnya ada tantangan juga ya Bu untuk apa namanya berpartnership dengan teman-teman lembaga atau pengrajin gitu ya. Dan itu tuh ternyata tidak menjadi sebuah halangan yang gimana-gimana karena kita tetap harus belajar ya Bu dari proses-proses itu ya. Ibu menarik sekali. Nah, Terima kasih. Ibu terus kalau dari produksi berarti masing-masing pengrajin itu atau masing-masing yayasan itu produktivitasnya beda-beda ya. Misalnya kayak tadi tas itu 1 minggu satu yang di Madura gitu. Tapi yang di mana ya yang di Bandung gitu. Itu berbeda lagi Bu produktivitas ya untuk menghasilkan produknya gitu. Ya, itu Kuantitinya. Production capacity itu juga itu biasanya kita juga udah pelajari ya, production capacity itu berapa. Jadi kalau ada yang pesan lantas misalnya kami pernah mengalami misalnya pernah pesan ini dalam sebulan minta 21.000, nggak bisa. Nggak bisa. Lantas ya dengan itu kita harus ini ya, harus terbuka. Ini production kapasitas kita cuma sekian gitu. Jadi ini minta 21.000, ya nggak bisa. Kita bisa cari koretan apa stok yang bukan koretan, tapi stok yang ada kita cari itu adanya berapa gitu. Mau nggak itu stok aja warna yang available gitu ya. Nah itu ternyata ada 8.000, mau nggak kalau cuma 8.000 gitu ya. Kebetulan mau
nggak harus 21. Tapi ada pernah juga minta tas ini dalam 3 bulan minta 1 kontainer. 1 kontainer itu isinya saya lupa waktu itu berapa ribu gitu loh. Belasan Satu ribu kontainer kalau itu, nggak salah. satu kontainer tuh bisa kalau barang tuh biasanya 8 tonan gitu ya Bu ya. Kalau tas ini kan dikirimnya dalam keadaan gepeng ya. Itu kalau nggak Oh, oke. salah, kalau dalam kan dilipatnya gepeng. Ini kalau ini kan di display sumpel ya. Tapi kalau nggak gepeng-gepeng gitu, terus kita hitung itu, Pak, bukan Pak lah, Mister, Mister. Mister, itu kalau 1 kontainer itu isinya sekian ribu. Kita kalau bikin itu 2 tahun, Pak, gitu loh. Jadi lalu dia apa namanya? Dia nanya kenapa nggak dengan produser-produser lain. Oh, saya bilang ya kalau mau gitu bisa saya ajak mereka, tapi saya nggak jamin kualitasnya. Karena kan kualitas kami begini, tapi nanti soalnya pernah bareng kami ada B2B lokal pesan kita, terus dia pergi ke produser lain, mungkin harganya lebih murah, dia jadi barang kita ditiru di sana, lalu dia kembali lagi, dia bilang ini kenapa kok jelek. Jadi maka kalau ada orang bilang oh sama yang lain-lain itu teman-teman sama produsen digabungin, aduh ini nanti QC-nya ini loh yang jadi kita openly bilang kemampuan kita sekian gitu. Jadi apa namanya, nggak pakai nipu-nipu bilang oh ya bisa terus tadi yang belakang jelek, yang di depan aja yang bagus gitu. Pernah ada sih pengrajin yang begitu. Kalau kedengeran kalau pas pameran-pameran ekspor itu ada aja itu gosip-gosip gituan tuh ada. Nah itu kalau yang kayak gitu nanti kita bisa makan hari ini tapi besok nggak makan itu karena value juga ya Bu. Iya, karena kita mikirkan bukan cuma kita aja. Ya. Kalau kita terus dapat berapa ratus ribu US gitu ya, yo ngayal lah bilang kayak. Amin. Kan kita dapat berapa ratus ribu US dengan cara tipu-tipu begitu, lantas kita tinggal gitu. Tapi pengrajin itu gimana? Kalau tahun depan lantas mereka nggak ada order, bagaimana? Jadi itu yang maka kita biasanya strict dengan QC. Ya, selain strict dan QC kita apa adanya. Jadi kita bisa bikin kapasitas produksi sekian. Kalau yang barang ini sekian gitu. Kita ya bisnis buyar gitu. Jadi memang kalau dari diskusi kita sore hari ini tuh saya benar-benar melihat dua sosok yang memegang teguh value-nya, dan itu adalah kunci sebenarnya kenapa sih bisa sampai di 20 tahun gitu. Kegigihannya untuk belajar, terus belajar dari kendala-kendala yang ada, kemudian juga tetap memegang teguh value-nya, bukan cuman untuk value price, tapi juga value ke pengrajinnya ya iya, ke konsumennya ya iya, dan juga ke bisnis partner. Itu pelajaran yang sangat berharga sih Bu untuk sore hari ini. Ibu Aryani dan Ibu Grace, terima kasih banyak atas sharingnya sore hari ini. Saya yakin ini adalah ilmu yang kita itu tidak dapatkan gitu di bangku-bangku sekolah, dan kalau bukan dari ibu-ibu yang memang sudah sudah berpengalaman puluhan tahun seperti ini, mungkin kita juga nggak akan dapat gitu ceritanya. Ibu terima kasih banyak, semoga cerita-cerita ini gitu kan, sharing-sharing sore hari ini tuh bisa bermanfaat untuk teman-teman pegiat UKM lainnya di Indonesia juga. Semoga spiritnya itu bisa menjadi satu hal lain yang kemudian masuk ke dalam masuk ke dalam bisnis atau usaha-usaha dari teman-teman pengrajin lainnya. Nah, terima kasih banyak Ibu Grace dan Ibu Aryani. Semoga sehat selalu. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jika teman-teman tertarik untuk mendapatkan lebih banyak info dan sharing tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis
terutama bisnis kerajinan tangan teman-teman, silakan bergabung dengan komunitas kreologi melalui bit.ly/unduhkreologi. Dan bagi teman-teman yang mungkin terlambat untuk gabung di IG Live kali ini, teman-teman bisa melihat tayangan ulang di IG Live dan YouTube channel Kreologi. Nah, saya Wildara Wadona sebagai moderator mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Ibu Grace dan Ibu Aryani. Semoga Ibu selalu sehat dan harus tetap ada berpuluh-puluh tahun berikutnya ya Bu ya. Amin. Semua ya. Masih Ya, terima kasih banyak Ibu Grace dan Ibu Aryani. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan saya undur diri ya Ibu. kasih. Selamat ya, sampai jumpa di Instagram live berikutnya. Dadah Ibu. Selamat berbuka puasa juga. Oh iya, Lagi. selamat berbuka. Oh iya, siap. Terima kasih ya Ibu. Dadah. Bye. Ba- Alright.